Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Charles Miller menghubungi Prabowo tawarkan bantuan kemanusiaan kasus pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Sandiaga Salahuddin Uno akan memberi kemudahan akses promosi dan peningkatan usaha bagi seluruh pelaku UMKM. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 malam Dikti TV. Kita masuk ke berita utama pemirsa, Operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu masih terus berlangsung hingga kini. Mengetahui hal tersebut, Amerika Serikat menyatakan siap membantu jika dibutuhkan. Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Jayadikusumo, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Charles Miller menyampaikan, pemerintah Amerika Serikat siap memberikan bantuan untuk mencari pesawat tersebut. Melalui keterangan pers Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Miller juga mengucapkan belasungkawa atas tragedi tersebut yang menyampaikan simpati kepada keluarga serta kerabat korban. Pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 sempat dihentikan karena cuaca ekstrim, namun tim SAR gabungan kemudian melanjutkan pencarian dan pertolongan pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Tim SAR gabungan juga akan memperluas pencarian diperluas hingga ke bibir pantai. Untuk pencarian di permukaan air terbagi dalam 6 sektor dan area bawah permukaan air menjadi 4 sektor. Pencarian juga masih akan fokus untuk mencari bagian tubuh korban, serpian pesawat, dan cockpit voice recorder CVR. Adapun khusus pencarian CVR, area pencarian dipersempit di sekitar penemuan flight data recorder VDR berada. Beberapa titik di dasar laut dengan kedalaman 20 meter tersebut telah dimarking atau diberi tanda oleh kapal-kapal yang menyapu. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan akan memberi kemudahan akses promosi dan peningkatan usaha bagi seluruh pelaku usaha kecil dan menengah sektor ekonomi kreatif, khususnya di 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional. Menparekraf di Lombok NTB menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pengembang pariwisata untuk menjadikan UMKM sebagai sektor ekonomi andalan. Pemulihan ekonomi rakyat melalui geliat usaha kecil menengah sektor ekonomi kreatif akan dijadikan sebagai sektor andalan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi, khususnya pada 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kunjungan kerja di Lombok pada Jumat, mengharapkan agar seluruh industri kecil menengah dapat berpacu dan meningkatkan produktivitas untuk memanfaatkan momentum event pariwisata bertaraf internasional yang akan digelar setiap saat. Menparekraf Sandiaga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan kemudahan akses promosi serta peningkatan usaha bagi seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif pariwisata di Indonesia. Adapun 3 program yang ditawarkan sebagai strategi baru Kemenparekraf untuk mewujudkan hal tersebut adalah inovasi, adaptasi, dan juga kolaborasi. Berkunjung di 3 desa wisata bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Kita ingin membangkitkan mereka dengan beradaptasi melalui proses
digitalisasi. Program-program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengarahkan agar 30 juta lebih masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di sektor pariwisata ekonomi kreatif ini bisa kita selamatkan, dan kita akan terus membuka lapangan kerja yang berkualitas di sektor ini. Sandiaga menambahkan, program strategi itu akan menjadi senjata untuk membangkitkan Parekraf, khususnya pada momentum terdekat, yaitu gelaran event MotoGP Mandalika Indonesia tahun 2021. Untuk bisa menempati tempat duduk yang Pemirsa, guna menjamin keamanan dan kenyamanan kawasan wisata dari ancaman sebaran COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong agar pelaku industri kepariwisataan mendapatkan skala prioritas dalam program vaksinasi pemerintah. Menparekraf saat melakukan kunjungan kerja di Lombok NTB Sabtu 16 Januari 2021 menyatakan telah bersurat ke Kementerian Kesehatan dan diharapkan seluruh pelaku industri pariwisata Indonesia masuk tahap kedua program vaksinasi. Guna menjamin keamanan dan kenyamanan aktivitas wisata dari sebaran COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong agar pelaku industri pariwisataan mendapatkan skala prioritas dalam program vaksinasi yang digulirkan pemerintah. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 16 Januari menyampaikan telah bersurat ke Kementerian Kesehatan agar seluruh pelaku pariwisata mendapatkan suntikan vaksin setelah program vaksinasi tahap pertama dituntaskan. Sandiaga Uno mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi mata pencaharian bagi sekitar 30 juta penduduk Indonesia, sehingga kesehatan di lokasi wisata merupakan salah satu syarat utama keberlangsungan industri pariwisata di daerah tersebut. Ini. Jadi kami mendorong setelah tahapan awal ini, sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, destinasi-destinasi wisata juga diberikan kesempatan pertama. Karena daerah-daerah wisata ini yang paling terdampak dari segi ekonominya. Dan kesehatannya ini kita jaga sehingga masyarakat yang akan berwisata di Mandalika maupun di tempat lain merasa ada tingkat keamanan dan kenyamanan. Menparekraf juga menegaskan agar seluruh pelaku industri kepariwisataan menunjukkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru yang harus dipatuhi oleh setiap wisatawan. Hal ini dimaksud agar pariwisata tidak menjadi klaster yang terus mencetak angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional PSPN dapat memanfaatkan sektor industri daerah sebagai ajang promosi, seperti di kawasan Mandalika Lombok yang kini mendorong sepeda listrik sebagai kendaraan operasional khusus sekaligus melakukan promosi wisata dan produk industri daerah. Sepeda listrik karya industri kecil menengah Nusa Tenggara Barat mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat kunjungan kerjanya Sabtu 16 Januari di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah merasakan langsung sensasi berwisata menggunakan sepeda listrik di kawasan Mandalika, bersama Gubernur dan jajaran deputinya, Menparekraf Sandiaga berharap karya industri daerah dapat menjadi produk utama yang ditonjolkan pada 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional PSPN. Sandiaga juga mengharapkan seluruh pengelola PSPN dapat melibatkan sektor industri lain guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pesan satu dulu buat di sini Pak Gub, dan nanti misalnya ini baik kita bisa taruh di beberapa destinasi wisata. Karena ini adalah sarana transportasi yang ramah lingkungan dan ikut membuka begitu banyak lapangan kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat NTB, dan juga nanti kalau misalnya ada di sentra-sentra produksi di tempat lain. Saya juga ingin memastikan bahwa baru saja saya mendapat
arahan dari Pak Presiden bahwa kita akan all out untuk mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP tahun ini. Pulang nggak itu Pak? Pak Sandi mau bawa ke Jakarta nggak itu? Sepeda listrik ramah lingkungan karya NTB ini rencananya akan menjadi kendaraan operasional khusus di sirkuit Mandalika Lombok jelang hingga pasca event MotoGP berlangsung, dan sekaligus akan dipasarkan pada setiap event pariwisata dan industri di Nusa Tenggara Barat dengan bandrol harga mulai 10 juta hingga 25 juta rupiah tergantung spesifikasi produk. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kita lanjutkan kembali pemirsa, CEO Point Indonesia Karel Susetio menegaskan kepedulian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan terus belanja produk pertahanan dalam negeri akan membuat negara asing melirik kualitas alat pertahanan Indonesia untuk dibelinya. CEO Point Indonesia Karel Susetio tak menapik meski saat ini kualitas produk pertahanan dalam negeri belum dilirik sepenuhnya oleh negara asing. Akan tetapi persepsi itu akan berubah kalau Menhan Prabowo konsisten mendukung pembelian alat pertahanan dari Pindad, Dirgantara, dan PT PEL. Jika hal itu terjadi, Karel meyakini produk dalam negeri akan terus mengembangkan risetnya dan membuat alutsista yang lebih kuat lagi. Hal tersebut akan berbuntut pada pembelian alutsista Indonesia oleh negara asing. Ya, layak atau tidak layak itu tergantung pada kita. Kita bilang layak, tapi perusahaan negara lain bilang tidak layak. Tentu kan negara lain punya kepentingan bahwa membuat tidak layak, bahwa barang kita tidak layak. Paling tidak produksi lokal kita dipakai di negeri sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang industri pertahanan di dunia yang paling maju adalah Turki. Nah, Turki itu semua dipakai sendiri, gitu. Dia produksi sendiri, dia desain sendiri, dia produksi sendiri, dia beli sendiri, gitu. Akhirnya kan menjadi layak, akhirnya bisa dijual di negara-negara lain, gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang. Saya berharap besar Menhan Prabowo membeli paling tidak produk-produk lokal untuk memperkuat pertahanan kita. Gitu. Jadi kita secara pelan-pelan mampu menunjukkan kemandirian soal industri pertahanan.
Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Pemirsa, tim Disaster Victim Identification DVI RS Polri Kramat Jati Sabtu 16 Januari 2021 kembali berhasil mengidentifikasi 7 korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak. Tim Disaster Victim Identification DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur berhasil mengidentifikasi 7 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak Sabtu 16 Januari 2021. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan, 7 korban yang telah diidentifikasi tersebut atas nama Rosi Wahyuni 51 tahun, Rizky Wahyudi 26 tahun, Nelly 49 tahun, Beben Sofian 58 tahun, Mahful Fatul Yeti Sriningsi 30 tahun, Arifin Ilyas 26 tahun, Aneta Fauzia 38 tahun. Dari ketujuh korban tersebut, 6 diantaranya berhasil diidentifikasi menggunakan data DNA. Sehingga total 24 korban telah diidentifikasi. Jadi sekali lagi sampai pukul 17, korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 24 korban. Lebih lanjut, Rusdi menjelaskan, tim DVI Polri telah menyerahkan 8 jenazah kepada keluarga untuk dapat dimakamkan. Selain itu, DVI Polri juga telah menerima 162 kantong jenazah dan 127 kantong properti penumpang dan awak pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dari data manifest penumpang, pesawat Sriwijaya SJ182 diketahui membawa 62 orang yang terdiri dari 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, serta 6 kru. Hingga kini, pencarian dan identifikasi korban masih terus dilakukan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Kutu waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing.
Kita lanjutkan kembali pemirsa, 2 hari belakangan ini intensitas banjir di sejumlah wilayah di kota Banjarmasin terus meningkat. Genangan air hingga mencapai lutut orang dewasa yang mengakibatkan beberapa jalan utama di kota ini tergenang sehingga aktivitas lalu lintas warga terganggu. Warga juga terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Banjir yang terjadi beberapa hari lalu membuat jalan utama di kota ini terendam sejak 2 hari belakangan ini. Akibat arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, arah keluar kota, terganggu. Genangan air setinggi lutut orang dewasa juga menyebabkan genangan air setinggi lutut orang dewasa. Warga memilih mengungsi dengan membawa barang yang dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat meninjau lokasi banjir dan kesiapan posko pengungsian di samping Polsek Banjarmasin Timur Sabtu 16 Januari 2021, Kapolres Banjarmasin Rahmat Hendrawan mengatakan pihaknya terus mengantisipasi jika terjadi peningkatan intensitas air, terutama banjir kiriman dari daerah hulu, dengan mendirikan posko penanganan banjir di setiap polsek untuk membantu para korban. Termasuk daerah yang terdampak, tadi kemarin hanya separuh jalan saja, sekarang sudah sampai dengan batas ke tepi seberang jalan. Jadi alhamdulillah tidak hujan, tapi kita tetap mengantisipasi karena memang curah hujan cukup tinggi. Ini panas juga, mungkin nanti juga mendung. Ya kita sama-sama posko ini kita dirikan sampai kapan? Ya mungkin sampai dengan pasca banjir kita siapkan juga. Karena memang diperlukan seperti itu. Kita lihat banjir ini sampai di polsek, ya di polsek juga udah hampir 1 lutut, apalagi di Bina Berata yang kolam udah cukup lumayan dalam. Saat ini di posko penanganan korban banjir di Polsek Banjarmasin Timur telah menampung sekitar 40 pengungsi. Guna mencukupi kebutuhan pengungsi dan warga terdampak lainnya, polisi telah mendirikan pos pelayanan kesehatan dan menyiapkan penyiapan dapur umum. Pada hari ini dibagikan 1.000 nasi bungkus dan disiapkan 1 ton beras pada warga yang terdampak banjir. Pemirsa, tim SAR gabungan terus mencari memori kotak hitam CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Operasi pencarian dilakukan manual mengandalkan kemampuan visual para penyelam. Tim SAR gabungan masih mencari memori kotak hitam yang berisi rekaman percakapan suara pilot dengan co-pilot atau cockpit voice recorder CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Operasi pencarian dilakukan secara manual mengandalkan kemampuan visual para penyelam karena memori CVR terlepas dari underwater locator beacon yang berfungsi memberikan sinyal untuk menemukan kotak hitam. Pencarian dilakukan di sekitaran lokasi ditemukannya rekaman data penerbangan atau flight data recorder dan casing CVR. Hingga hari ke-8, operasi SAR terkendala kondisi cuaca buruk dengan gelombang laut tinggi dan arus kencang. Robot bawah air atau ROV beberapa kali pernah diturunkan, namun karena lumpur di dasar laut tebal membuat visibilitas alat terkendala. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkapkan produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing menjadi salah satu pihak yang ikut mengidentifikasi puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing menjadi salah satu pihak yang membantu mengidentifikasi dan mencari puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Memasuki hari ke-8 operasi SAR, sebanyak 8 orang investigator memeriksa puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. 4 orang diantaranya merupakan investigator asing, salah satunya dari Boeing. Mereka tiba di dermaga JICT sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat didampingi KNKT. Selama sekitar 20 menit, mereka mengamati sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air. Namun, tidak ada keterangan pers yang diberikan setelah meninjau puing Sriwijaya Air SJ182.
Meski demikian, investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT R. Yunus Ardianto di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Sabtu 16 Januari menjelaskan kedatangan mereka untuk mengidentifikasi agar kedepannya bisa mengantisipasi agar pemicu yang membuat kecelakaan serupa tidak terulang. Teman-teman kita dari penerbangan ini semuanya dengan bantu mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Balik lagi bahwa semuanya pengen mencari tahu sehingga dengan tahu penyebab ini kita bisa menginformasikan ke semua bahwa membuat antisipasi bagaimana agar nantinya tidak terjadi kecelakaan yang sama dengan penyebab yang sama gitu ya. Arahan yang diberikan kepada kami semua. Dengan demikian Diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 merupakan jenis Boeing 737-500 yang jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 di posisi 11 mil laut di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atau di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang, terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, sedangkan 12 kru terdiri atas 6 kru aktif dan 6 kru ekstra. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji didampingi Bupati Kabupaten Mempawah Erlina menyambut kedatangan 2 jenazah penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 atas nama Ihsan Adlan Hakim dan Agus Minarni yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021. Prosesi serah terima jenazah dari pemerintah provinsi kepada pihak keluarga dilaksanakan di kawasan VIP Bandara Internasional Supadio Sabtu 16 Januari 2021. Kedatangan 2 jenazah penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada pekan lalu atas nama Ihsan Adlan Hakim dan Agus Minarni disambut langsung Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji. Didampingi Bupati Kabupaten Mempawah Erlina di kawasan VIP Bandara Internasional Supadio Pontianak. Sebelumnya, atas permintaan pihak keluarga, 2 jenazah tersebut dibawa menggunakan 2 maskapai berbeda. Almarhum Ihsan Adlan Hakim tiba terlebih dahulu menggunakan pesawat Lion Air JT684, sementara jenazah almarhum Agus Minarni menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ186. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji Sabtu 16 Januari mengatakan pihaknya atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat turut berbelasungkawa terkait peristiwa yang terjadi. Sutar Miji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari proses pencarian hingga pemulangan jenazah. Duka di Sengkubang, Kabupaten Mempawah. Sama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat Kalimantan Barat dalam terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pencarian sampai ditemukan dan sekarang berada di hadapan kita. Insya Allah kami pemerintah daerah akan mengupayakan untuk membantu keluarga beliau yang sampai selesai kuliah. Yang pertama akan saya selesaikan untuk pembayaran SPP-nya untuk sampai selesai kuliah. Yang kecil juga nanti insya Allah akan saya bantu cukup pembiayaan sekolahnya, pendidikannya. Itu dari pemerintah daerah Kabupaten Mempawah. Setelah proses serah terima kepada pihak keluarga, rencananya kedua jenazah akan segera dikebumikan di daerah asalnya masing-masing. Almarhum Ihsan Adlan Hakim dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Kecamatan Pontianak Kota. Sementara almarhumah Agus Minarni langsung dibawa dan akan dimakamkan di Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini.
Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kita lanjutkan kembali pemirsa. BNPB berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Polri, dan kementerian terkait untuk menurunkan tim lapangan dan alat-alat berat guna membantu proses evakuasi warga yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus berupaya untuk mengidentifikasi kemungkinan masih adanya warga yang terjebak di reruntuhan bangunan akibat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Selain itu, BNPB juga berkoordinasi dengan pihak Badan SAR Nasional, TNI Polri, dan kementerian terkait untuk mengerahkan bantuan alat-alat berat dan anjing pelacak atau tim K9 guna mempercepat proses evakuasi warga. Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB Bambang Surya Putra dalam konferensi pers virtual Sabtu 16 Januari menjelaskan, hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan Basarnas untuk mendata jumlah warga yang masih harus diselamatkan di lokasi bencana. Tentunya ada upaya-upaya proaktif yang kita lakukan, diantaranya dengan menerjunkan tim K9 atau SARSDOC. Dengan begitu, maka identifikasi bangunan-bangunan runtuh yang masih ada warga yang bisa diselamatkan, ini dapat secara cepat kita identifikasi. Dan tentunya bantuan-bantuan terkait dengan alat-alat berat, ini juga akan terus kita kerahkan berkoordinasi dengan TNI dan Polri, dan juga kementerian lembaga terkait, serta Badan SAR Nasional. Mengacu data terbaru BNPB, klaster kesehatan saat ini sudah aktif dan sistem komunikasi di Bandara Mamuju normal. Sedangkan sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju sudah kembali mendapat aliran listrik. Selama 2 pekan mendatang, BNPB akan mencermati kondisi lapangan untuk menetapkan jangka waktu tanggap darurat bencana. Pemirsa, penanganan pengungsi korban banjir di Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19. Sementara itu, Sabtu 16 Januari 2021, banjir mulai surut dan banyak warga yang telah kembali ke rumah masing-masing. Banjir yang merendam rumah warga di Desa Wono Asri, Jember, Jawa Timur mulai surut Sabtu 16 Januari. Banyak warga telah kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan. Selain merendam rumah warga, banjir yang melanda sejak Kamis 14 Januari lalu juga merendam sejumlah sekolah di kawasan tersebut. Namun begitu, tingginya intensitas hujan di Kabupaten Jember membuat sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian. Utamanya warga lanjut usia, wanita dan anak-anak karena dikhawatirkan terjadi banjir susulan. Dalam menangani para pengungsi,
tim kesehatan Kabupaten Jember tetap melakukan tugasnya sesuai protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian. Selain memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh para pengungsi, tim kesehatan juga memeriksa kondisi kesehatan mereka. Kita tidak bosan-bosannya memberikan masker karena protokol COVID-19 harus kita lakukan. Jadi kemarin kita bagikan masker. Sampai saat ini pun kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa masker harus dipakai. Kalau bisa jaga jarak, ini kan sudah mulai berkurang pengungsi. Kalau kemarin itu sekitar 104. Jadi kita untuk jaga jaraknya cuma sedikit. Nah, ini tadi barusan juga sudah kita bagikan masker lagi. Mereka yang tidak pakai masker tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Gitu. Alhamdulillah secara umum kondisi air sudah mulai surut, bahkan sudah mendekati normal karena akses jalan yang menuju ke pemukiman sudah bisa dilalui walaupun masih terkendala ada beberapa genangan. Dikuatkan juga bahwa masyarakat yang ada di Balai Desa Wonoasri ini sudah banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing dengan berbagai alasan karena sudah aman dan mereka akan membersihkan rumahnya pasca banjir. Meskipun banjir mulai surut, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Taganan dan Relawan Kebencanaan Kabupaten Jember tetap bersiaga karena Desa Wonoasri merupakan bagian hilir dan merupakan daerah rawan banjir. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Uang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing.
Kita lanjutkan kembali pemirsa, sebanyak 1.800 paket bantuan logistik dari Presiden Joko Widodo untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat diangkut menggunakan pesawat Hercules A1330 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat juga mengangkut sejumlah relawan dari Basarnas dan BNPB untuk kemudian bertugas di 2 lokasi bencana tersebut. Presiden Joko Widodo mengirimkan 1.800 paket bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat, dan korban banjir di Kalimantan Selatan. Bantuan ini dibawa menggunakan pesawat Hercules dengan nomor pesawat A1330. Pesawat bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu pagi menuju Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin dan langsung dilanjutkan menuju Mamuju, Sulawesi Barat. Paket bantuan bahan pokok ini nantinya akan dibagi rata. 900 paket untuk para korban terdampak banjir di Kalimantan Selatan dan 900 paket untuk korban terdampak gempa di Mamuju dan sekitarnya. Selain mengangkut personil TNI, pesawat Hercules tersebut juga mengangkut personil dari Basarnas dan BNPB untuk kemudian bertugas sebagai relawan di lokasi musibah banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di kawasan Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, vaksin corona Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Angka ini telah memenuhi persyaratan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu di atas 50%. Berbeda dengan efektivitas, angka efikasi 65,3% menunjukkan estimasi penurunan angka infeksi penyakit COVID-19 pada penerima vaksin. Sementara efektivitas vaksin asal Tiongkok ini menunjukkan kemampuannya mencegah penularan COVID-19. Sabtu 16 Januari 2021, vaksin corona Sinovac resmi mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Vaksin asal Tiongkok tersebut lulus dengan hasil analisis interim uji klinis yang menunjukkan efikasi sebesar 65,3%. Angka ini adalah estimasi seberapa besar penurunan angka infeksi penyakit pada penerima vaksin jika dibandingkan dengan yang tidak divaksinasi. Dalam diskusi daring bertajuk Ketahanan Kesehatan untuk Ketahanan Nasional, Penny Lukito menjelaskan angka efikasi berbeda dengan angka efektivitas. Efikasi diulur dalam uji klinis terkontrol, sementara efektivitas diulur setelah vaksin digunakan pada masyarakat. Keefektifan vaksin adalah kemampuan vaksin mencegah penyakit dengan kekebalan imun tubuh. Sementara dengan efikasi, suatu negara bisa menghitung beberapa jumlah cakupan vaksinasi yang harus dilakukan. Ya, efikasi tadi sebagaimana sudah ini perlu saya sampaikan kembali mungkin bahwa efikasi itu adalah semacam estimate dikaitkan dengan khasiat atau efektivitas obat. Jadi parameter estimate dalam situasi yang terkontrol. Jadi apabila efikasi bukan alat satu-satunya dalam memilih vaksin yang akan diprocure misalnya ya. Karena efikasi tapi efikasi akan bisa digunakan dalam satu rumusan menghitung berapa jumlah cakupan vaksinasi yang harus dilakukan di suatu negara. Ya, efikasi dan angka transmission rate ya, RO itu. Jadi ada formulanya, ada angka RO, angka efikasi dimasukkan, dapatlah nanti berapa persen, apakah 70, 80%. Itu efikasi bisa digunakan. Tapi efikasi tidak menunjukkan aspek ini ya yang tunggal dikaitkan dengan perlindungannya atau efektivitasnya dari suatu vaksin karena banyak sekali hal-hal lain yang menentukan dan itu hanya spesifik di satu uji klinik yang terkontrol di satu tempat. Angka efikasi sebesar 65,3% ini telah memenuhi standar persyaratan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni minimal 50%. Maka efikasi tersebut menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu menurunkan penularan COVID-19 hingga 65,3%. Yang sisi sebelah kiri Pemirsa, evakuasi terhadap korban bencana gempa bumi di sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Barat masih terus dilakukan hingga saat ini, Sabtu 16 Januari 2021. Tercatat sudah ada 45 korban jiwa akibat peristiwa itu.
Pencarian dan pertolongan, Basarnas gabungan masih terus melakukan evakuasi terhadap korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang belum ditemukan hingga Sabtu 16 Januari. Kepala Basarnas Mamuju, Saidar Rahmajaya mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari warga, terdapat korban yang masih tertindir reruntuhan bangunan. Sesuai SOP, SAR gabungan akan melakukan evakuasi hingga 7 hari ke depan. Jumlah SAR gabungan yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju saat ini berjumlah 204 personil. Terdata hingga saat ini korban meninggal dunia akibat gempa yang terjadi pada Jumat berjumlah 45 orang. Korban-korban di titik-titik sesuai informasi terakhir yang kita terima, ada 2 titik yang masih ada korban yang terperangkap di dalam reruntuhan itu, yaitu di salah satu minimarket family ya, minimarket family, terus sama salah satu rumah sakit terbesar di sini, yaitu rumah sakit Mitra Manakara. Bahkan kendala dalam evakuasi sendiri apa, Bu? Kendalanya sebenarnya kan normatif ya. Kalau kemarin kita lihat memang hujan lebat ya, kemarin kita diguyur terus hujan lebat 1 hari kemarin ya, itu mungkin salah satu. Tapi itu sebenarnya bukan suatu kendala yang sangat berat. Sementara itu, saat ini kondisi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan terbilang normal. Namun listrik hingga saat ini belum teralirkan ke rumah-rumah warga. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa, puluhan warga Kampung Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan, Sumatera Utara bersuadaya mengubah citra kampung narkoba menjadi kampung pencipta atlet. Warga Kampung Sejahtera menggandeng sejumlah pihak untuk ikut membantu mendidik anak-anak dengan kegiatan bermanfaat seperti olahraga panjat tebing. Kampung Sejahtera Medan dahulu dikenal dengan nama Kampung Kubur yang berada di kawasan Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara, melakukan perubahan yang signifikan dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan menggelorakan olahraga panjat tebing. Puluhan warga bersuadaya mengubah citra kampung yang awalnya mempunyai citra buruk sebagai tempat peredaran narkoba menjadi kampung yang menciptakan atlet untuk masa depan. Ketua Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera P3KS, Aminur Rasid, Jumat 15 Januari menjelaskan, pihaknya menggandeng sejumlah pihak baik dari pemerintah maupun relawan untuk ikut membantu, mengajak warga kampung melakukan hal-hal positif. Seperti hari ini, pihaknya mengajak Vertical Rescue Indonesia wilayah Sumatera Utara untuk membangun fasilitas panjat tebing dan mengajari belasan anak-anak untuk berlatih olahraga yang banyak digandrungi masyarakat tersebut.
Kegiatan yang diikuti dengan antusias oleh belasan anak-anak bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat khususnya anak-anak agar cinta olahraga serta memiliki mimpi sejak dini untuk menjadi atlet yang membanggakan bangsa dan negara ke depan. Pegang, sip. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Ini awalnya kita kampung ini kan sebelumnya dicap dengan stigma buruk ya, kampung narkoba. Tapi dengan hal itu kami bersama warga masyarakat di sini menciptakan salah satu perkumpulan. Nah, dan perkumpulan itu mempunyai misi yang sama untuk membenahi paradigma kampung kubur ini dan image kampung kubur menjadi kampung yang lebih sejahtera. Koordinator Vertical Rescue Indonesia, wilayah Sumatera Utara, Irfan Trihandoko, mengapresiasi semangat warga positif berolahraga, khususnya menggalakkan olahraga panjat tebing. Mendidik anak-anak yang ada di Kampung Sejahtera ini, di mana kedepannya bisa tercipta atlet yang handal. Karena kita tahu sendiri, Kampung Sejahtera ini dari dulunya memang banyak tercipta atlet di sini. Sebelumnya, Kampung Sejahtera pernah melahirkan legenda sepak bola nasional tahun 1980-an, yaitu Ricky Yakobi. Penyerang timnas tersebut tumbuh di Kampung Sejahtera. Diharapkan warga mempunyai semangat yang sama untuk mengharumkan nama bangsa layaknya Ricky. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan merelokasi anggaran untuk mendorong tercapainya pembangunan sarana hunian pariwisata di 5 kawasan super prioritas nasional tahun 2021. Salah satunya adalah kawasan Lingkar Mandalika Lombok sebagai upaya untuk mendukung pemulihan pariwisata dan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Fase pemulihan ekonomi sektor pariwisata di masa pandemi terus dikebut pemerintah dengan beragam strategi. Salah satunya dengan mengangkat peranan masyarakat untuk turut terlibat langsung dalam pengembangan dan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat 15 Januari. Seperti langkah pengembangan wisata di Danau Toba, Kemenparekraf juga akan melakukan relokasi anggaran untuk mendorong tercapainya program sarana hunian pariwisata di kawasan Lingkar Mandalika Lombok. Menurut Sandiaga, nantinya setiap rumah warga menerima bantuan sosial rumah tidak layak huni akan direnovasi menjadi homestay dengan desain yang tetap mengedepankan budaya dan kearifan lokal setempat. Ini yang kita ajukan tahun ini, program kita di Toba, alhamdulillah sudah berjalan. Untuk tahun ini kita ingin realokasi anggaran kita, terutama yang kita selaraskan dengan Kementerian PUPR untuk di sekitar Mandalika sesuai dengan 5 destinasi super prioritas. Sandiaga menambahkan, program hunian pariwisata yang merupakan program Kemenparekraf bersama Kementerian PUPR ini sebagai upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di 5 kawasan pariwisata super prioritas nasional. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Padang, Sumatera Barat berencana menambah 2 koridor angkutan umum Trans Padang pada tahun 2021. 2 koridor yang akan ditambah yakni koridor 3 dan 4 yang merupakan rute Pasaraya Padang Indarung dan lapangan Imam Bonjol kampus Unan Limau Mani. Dinas Perhubungan Kota Padang berencana menambah 2 koridor Trans Padang dengan rute Pasaraya Indarung dan Imam Bonjol kampus Unan Limau Mani pada tahun 2021 ini. Namun untuk penambahan 2 koridor tersebut, Dishub Padang tidak lagi mendapatkan bantuan armada bus dari Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fahri, pada Jumat 15 Januari menjelaskan, untuk pengadaan armada di koridor baru tersebut, Dishub Padang akan menggandeng pengusaha angkutan umum atau angkot yang ada di Kota Padang.
Selain itu, armada yang akan dipesan tidak lagi terikat dengan model bus Trans Padang yang ada, sehingga untuk operasional koridor baru bisa lebih cepat tanpa harus menunggu tersedianya halte khusus. Inilah yang sering kita dengar bahwa kita akan melibatkan pengusaha angkot existing. Jadi mereka yang akan beli kredit kah namanya bus Trans Padang ini, kemudian dibawakan ke karoseri. Dan untuk, karena memang ini kita tidak terikat lagi dengan busnya dari bantuan dari Jakarta itu, kita akan bikin busnya rendah. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa cepat. Meski koridor baru tersebut nanti tidak memiliki halte khusus, namun untuk operasionalnya tetap mengikuti prosedur tempat berhenti yang sudah ditetapkan oleh Trans Padang. Ditpolair Bahar Kam Polri membawa 21 kantong berisi 48 material bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ182 termasuk turbin pesawat tersebut Jumat 15 Januari 2021. Di hari yang sama penyelam dari Denjaka dan Kopaska TNI Angkatan Laut juga berhasil menemukan 3 kantong serpihan pesawat, salah satunya mengangkat komponen mesin pesawat seberat 200 kg. Dengan menggunakan kapal Polair KP Pelatuk 3013, sejumlah barang terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan penyelam dari tim gabungan SAR Polair pada Jumat 15 Januari. Bertempat di dermaga JCT2 Tanjung Priuk, Jakarta, Kasubdit Fasharkan, Dir Polair, Kor Polair UD, Kombes Pol Julius Bambang mengatakan pada hari ke-7 operasi SAR pesawat Sriwijaya Air SJ182, penyelam dari tim gabungan SAR Polri berhasil membawa 21 kantong berisi 48 material serpihan pesawat. Salah satunya adalah turbin pesawat yang ditemukan di perairan Kepulauan Seribu. Pada sore ini kita melaporkan hasil dari tim gabungan SAR Polairut yang terdiri dari 21 kantong, terdapat 48 item, yang salah satunya ada turbin pesawat. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Indira Saraswati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.